kemengertian ya di dalam memahami hal-hal yang penting dipahami, kemudian juga memahami fondasi-fondasi ya di dalam beragama, beriman, berislam, termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Abang tadi nanya tentang apa yang penting juga. Bapak deh yang di sini. Tuh, nggak apa-apa. Itu nggak bisa, Bapak. Belum. Tuh. Ya kan? Tuh bang. Oke. Bang bisa lihat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bacain ya kalau ada yang. Oh, ini udah mulai. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan awalan untuk Papa. Ya, boleh. Soalul awal. Ya itu Papa baca kok. Ghairi at-tafaqquh wa thawabit wal ijtihad wal ibda. Ma huwa al-asas lisyabab? Aham. Jadi selain kemengertian ya di dalam memahami hal-hal yang penting dipahami, kemudian juga memahami fondasi-fondasi ya di dalam beragama, beriman, berislam, termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Abang tadi nanya tentang apa yang penting juga yang difahami ya. Kalau menurut Papa yang penting bagi anak-anak muda sekarang adalah memahami at-taghayyurat wal hawadits, memahami dinamika, perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, memahami perubahan-perubahan yang terjadi itu adalah asas ya di dalam bagaimana kita meresponnya. Jadi kalau kita tidak paham esensi dari satu perubahan yang terjadi, itu kita seringkali hanya mengambil ya kulit luarnya saja. Misalnya perubahan atau perkembangan keilmuan yang luar biasa, perkembangan teknologi, informasi, komunikasi ya, yang berupa digitalisasi. Kita harus paham gitu apa sih yang dibawa oleh perubahan-perubahan ini untuk kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita memahami hanya sebatas bahwa teknologi itu adalah produk dari katakanlah riset yang panjang gitu ya. Lalu kemudian kita menggunakan teknologi itu sebatas katakanlah sebagai konsumen, ya hanya sebatas itu peran kita. Tapi kalau kita pahami, ternyata teknologi itu adalah satu ruang baru gitu untuk kita bisa menyebarkan hal-hal yang baik ya, nilai-nilai yang kita yakini penting untuk kita hidup bersama dengan aman, dengan nyaman ya, sebagaimana yang merupakan pesan dari Islam ya, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi kita diminta untuk membangun kehidupan kolektif yang dipenuhi dengan perdamaian, ya, dengan saling menyelamatkan satu sama lain gitu. Jadi as-silmu itu hakikatnya adalah ikhtiar kita bagaimana supaya kita berkontribusi ya, untuk menghadirkan katakanlah kehidupan yang lebih baik, yang lebih bermartabat,
Mudah-mudahan di situ ada keberkahan. Jadi kemengertian terhadap perubahan itu adalah hal yang sangat penting, karena itu mempengaruhi peran-peran kita ya untuk masa sekarang dan yang akan datang. Ini sangat penting untuk anak-anak muda. Dan yang paling penting selain kemengertian adalah bagaimana itu membangun etos dan eros ya. Etos itu kan semangat ya. Istilahnya kalau orang lain bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, masa umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa? Ya, padahal kita kan disebut khairu ummah gitu. Jadi al khairiyah termasuk diantaranya adalah al naf'u wal intifa. Jadi indikator dari kebaikan itu salah satu diantaranya adalah kemanfaatan. Sejauh mana kita bisa memberi manfaat gitu. Jadi itu penting ya. Jadi tidak hanya kemengertian ya, tetapi juga bagaimana lebih lagi itu bisa membangun etos ya. Lalu juga membangun eros. Eros itu semacam kecintaan pada hal-hal yang baik. Jadi kalau kita lihat hasil teknologi yang demikian dahsyat, yaitu harus mampu membangun rasa cinta pada diri kita terhadap inovasi-inovasi yang bermanfaat ya. Jadi kalau kita sudah suka pada satu nilai kebaikan, kita suka pada nilai bagaimana memberikan manfaat, lalu kemudian kita bangun etosnya, kegigihannya, ketekunannya, bahwa semua yang ada termasuk ini handphone yang dipakai live ini bukan seperti orang bikin bakso ya, malam-malam diracik bumbunya lalu siang-siang dimakan, tidak. Tapi ada research and development, ada proses pengembangan, ada riset yang melibatkan demikian banyak ahli ya. Bahkan bukan hanya ahli di satu negara ya, tapi melibatkan expertise, experiences ya, keahlian, pengalaman dari beragam negara ya. Kalau ada handphone misalnya ini misalnya chipnya itu ya diproduksi di negara A misalnya, kemudian lensanya diproduksi di negara B dan demikian seterusnya. Jadi kolaborasi dari seluruh kreativitas, kemudian kalau bisa dijahit ya dalam suatu yang memang terkonsep, nah dia menghasilkan produk yang bermanfaat. Jadi perlu kemengertian dan perlu kita membangun karakter. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bang. Allah tabarakallah. Ada pertanyaan enggak apa-apa? Tapi tadi kita suka sih Papa ngejelasinnya tantangan anak muda nih, peran anak muda terhadap perubahan-perubahan yang kita memang udah harus ambil peran di situ ya Pak. Iya. Jadi dan satu hal yang juga perlu saya sampaikan bahwa kan dalam kehidupan itu ada yang berubah, ada yang tidak berubah ya. Kalau aspek-aspek material ya, memang sangat dinamis ya. Kalau kita lihat misalnya zaman Nabi ya, ambil satu contoh bangunan atau arsitektur saja. Masjid Nabi pada zaman beliau sederhana. Lalu Masjid Nabi pada zaman setelah beliau mulai kemudian dilengkapi dengan arsitektur-arsitektur yang diambil dari luar Madinah. Lalu kemudian kita lihat sekarang ada kubah di situ. Kalau kita lihat kan kubah itu kan diambil dari Turki, dan Turki pun mengambilnya dari Romawi. Artinya untuk hal-hal yang sifatnya material dalam peradaban kita itu dimungkinkan untuk kita berubah terus sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Tetapi ada juga yang tidak boleh berubah ya. Itu diantaranya adalah kalau bahasa ulama itu usulul iman, usulul syariah, dan usulul akhlak. Jadi iman dan Islam ya, keyakinan kita, kemudian juga usulul akhlak, yaitu nilai-nilai yang fundamen yang merupakan bagian tidak terpisahkan ya dari keimanan kita. Ya misalnya asyidqu, kemudian al-amanah ya, al-wafa ya, komitmen, amanah ya, kejujuran, kemudian al-itqan, profesionalitas, itu nggak boleh berubah gitu.
Implementasinya bisa berubah dari waktu ke waktu, tapi nilai itu tidak boleh berubah. Karena sekali lagi dalam Islam, akhlak adalah samaratul aqidah. Karena itu waktu zaman saya dulu ya, itu pelajaran akidah itu namanya akidah akhlak ya. Jadi tidak dipisahkan antara akidah dengan akhlak, karena memang akidah yang ada dalam hati itu harus tercermin dalam karakter kita. Itulah akhlak kita. Jadi karena itu Rasul SAW kan sering menyampaikan la yu'minu ahadukum ya. Tidak pas iman kita kalau misalnya kita tidak menginginkan orang lain dapat kebaikan sebagaimana halnya kita ingin mendapatkan kebaikan. Lobet ya kakak ya? Enggak kok. Oh serius gitu? Ya, jadi intinya adalah karakter itu adalah cermin dari keimanan kita. Jadi jangan pernah menganggap karakter itu tidak penting. Karena itu bagi seorang mukmin ya dia penting membangun karakter yang baik. Karena itulah cermin dari imannya. Bagian dari dakwah Islam juga. Abang punya pertanyaan terkait apa yang Bapak jelasin tadi. Tadi kan Bapak jelasin bahwa seorang syabab mukmin itu nggak boleh meninggalkan asas al-iman wa syariah wal akhlak. Tapi dengan era sekarang disrupsi di mana-mana dari teknologi, terus perkembangan geopolitik yang sangat dinamis, dan hampir semua semua lini lah dalam kehidupan kita sekarang kan pace-nya tuh betul-betul cepat kan. Iya. Ada paradoks di mana para pemuda nih apakah harus mengikuti pace itu atau enggak gitu, karena kalau kita nggak mengikuti pace itu kadang kita merasa tertinggal gitu Pak. Nah apa yang jadi prioritas gitu bagi seorang pemuda muslim dalam mengikuti era disrupsi yang sekarang? Sebenarnya kan kecepatan ya, dan juga percepatan ya. Kalau kita bicara kecepatan, memang setiap hal sesungguhnya dari dulu juga ada kecepatannya. Tapi yang sering terjadi sekarang kan yang kita perhatikan ya Bang ya, itu kan segala sesuatu itu segala sesuatu itu berlipat kecepatannya gitu. Ada percepatan yang luar biasa. Tetapi begini, kecepatan bisa berubah ya, di dalam segala sesuatu, tapi hasilnya harus sama. Artinya ya, semua proses-proses katakan teknologi ya, dan juga bahkan aspek-aspek yang menyangkut profesi kita ya sebagai manusia ini, itu kan ada bahasanya apa nanti ada disrupsi ya. Karena saking cepatnya teknologi, ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi gitu kan. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau menurut Papa itu semua itu adalah ranahnya pada proses. Proses bisa semakin cepat. Proses bisa dilipat gandakan pace-nya, tetapi hasilnya harus tetap dalam kontrol kita. Apa maksud hasil harus tetap dalam kontrol kita? Artinya harus tetap pada asas kemanfaatan dan tidak menghadirkan destruksi atau kerusakan. Jadi mau disrupsi kayak apa gitu ya. Misal nih, kalau dulu kita mau makan kita harus keluar kan. Ya tiba-tiba sekarang kita lewat handphone gitu bisa mesen gitu, makanan datang. Ini kan proses mempercepat makanan itu datang. Tapi halalan thayyibannya tetap harus kita jaga, misalnya ya, bahwa pola yang kita konsumsi harus terjamin halalan thayyibannya. Lalu kemudian dalam proses yang cepat itu kita juga kalau bisa ikut memastikan bahwa yang terlibat itu mendapatkan haknya, itu lebih bagus lagi ya. Jadi kita lihat, wah ini kalau misalnya katakanlah kalau aplikasi ini dia kayaknya memperhatikan betul hak-hak dari para pekerjanya, udah saya pakai aplikasi inilah gitu.
wah kalau yang gini kayaknya terlalu zolim dia nih, saya nggak usah ikut lah gitu. Jadi kita juga bisa ikut mewarnai dengan nilai-nilai kita Bang di dalam proses-proses yang ada. Tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan proses karena dia cepat, tapi dengan independensi yang masih ada pada kita, kita sesungguhnya masih bisa mengontrol. Contoh yang lain misalnya ya beragam aplikasi media sosial yang kita install di handphone kita. Ketika kita sudah install pun kita masih bisa memilih mana yang kita buka, mana yang enggak. Jadi percepatan itu tetap bisa kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang kita pegang. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kira-kira gitu. Nah, sebentar kok, mau kamar mandi. Bapak kemana? Pertanyaan terakhir dari abang untuk Papa. Yang tadi udah kita bicara tentang asas-asas nilai yang harus dipegang oleh pemuda, terus bagaimana menyikapi disrupsi dengan pace yang sangat cepat. Terakhir mungkin yang sedang hangat juga dibicarakan oleh pemuda terkait ekonomi syariah. Ya. Kan sering juga Papa sampaikan bahwa Indonesia ini punya perangkat ekosistem ekonomi syariah terlengkap di dunia. Ya, di situ ada perbankan syariah, ada obligasi syariah, ada sukuk bunga, ada jaminan produk halal, ada asuransi syariah, dan berbagai bahkan zakat, haji, wakaf, banyak banget perangkatnya. Nah, gimana di proyeksi kita di 2045 gitu, menyongsong proyeksi Indonesia Emas di 2045. Bagaimana pemuda ikut berperan di dalam ranah muamalah yang menyangkut dengan ekonomi Misalkan syariah. suaranya